Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ivalia Vidya Putri. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang praktikum MUA sistem basis data dengan kasus sistem perhotelan. Langsung ke berikutnya yuk. Oke, di sini aku ingin menjelaskan tentang alur dari cerita sistem perhotelan untuk praktikum MUA sistem basis data. Yang dimana di sini di sebuah hotel memiliki beberapa lantai dan setiap lantai terdiri beberapa kamar. Nah, setiap kamar pasti memiliki jenis. Nah, jenis kamar ini terdapat standar, deluxe, dan suite yang menentukan harga sewanya. Hotel ini juga menyediakan beberapa berbagai fasilitas, yaitu ada kolam renang, gym, wifi, dan lain-lain yang bisa dinikmati oleh tamu, serta area parkir dengan slot khusus untuk kendaraan milik tamu. Ketika seorang tamu ingin menginap, ia melakukan reservasi untuk memesan satu atau beberapa kamar pada tanggal tertentu. Reservasi ini dicatat oleh pegawai atau bisa disebut dengan resepsionis yang bertugas di hotel tersebut. Setelah tanggal menginap tiba, tamu melakukan check-in, dan saat masa menginap selesai, tamu akan melakukan check-out. Selama menginap, kamar tamu akan dirawat oleh bagian housekeeping sesuai jadwal kebersihan yang ditentukan. Tamu juga bisa memesan makanan lewat pemesanan makanan yang berisi beberapa menu dari restoran yang dikelola oleh hotel. Lalu, semua transaksi tamu seperti sewa kamar, pemesanan makanan, fasilitas tambahan akan dirangkum dalam sebuah invoice. Jika tamu memiliki kode promo, maka diskon akan diterapkan pada invoice tersebut setelah invoice terbentuk. Tamu melakukan pembayaran dengan metode tertentu, cash, kartu, e-wallet untuk melunasi total tagihan. Setelah selesai menginap, tamu dapat memberikan ulasan berupa rating dan komputer terhadap pelayanan hotel. Oke, kita lanjut ke entitas dan atribut. Di sini terdapat 20 entitas, yaitu entitas tamu dengan atribut ID tamu, nama tamu, dan nomor handphone. Lanjut ke reservasi, ID reservasi, tanggal pesan dan status, dan kamar, ID kamar, nomor kamar, dan tipe, dan pembayaran, ID pembayaran, metode, dan total. Pegawai, ada ID pegawai, nama, dan jabatan. Lalu ada hotel, itu ada ID hotel, nama hotel, dan alamat. Lantai, ada juga ID lantai, nomor lantai, dan kapasitas. Dan fasilitas, ID fasilitas, nama fasilitas, dan biaya. Lanjut ke detail reservasi, ada ID detail, ID reservasi, ID kamar, dan harga dan jam. Invoice, ID invoice, tanggal dan total tagihan. Diskon, ID diskon, nama diskon dan persen. Jenis kamar, ID jenis kamar, nama jenis dan harga. Housekeeping, ID housekeeping, jadwal dan status. Restoran, ada ID restoran, nama dan lokasi. Menu, ID menu, nama menu dan harga. Pemesanan makanan, ID pemesanan, tanggal dan total. Dan detail pemesanan, ID detail pesan, ID pemesanan, ID menu, jumlah, dan subtotal. Dan parkir, ada ID parkir, nomor slotnya, dan status. Ulasannya, ID ulasan, rating dan komentar. Kendaraan, ada ID kendaraan, plat nomor, dan jenis. Kita lanjut ke bagian relasi sistem perhotelan. Di sini kita akan menjelaskan relasi dari sistem perhotelan. Di sini kita lihat di awal ada hotel ke fasilitas, yang dimana satu hotel memiliki minimal satu fasilitas dan dapat memiliki banyak fasilitas, dan setiap fasilitas hanya dimiliki oleh satu hotel. Lanjut ke hotel dan lantai, yang dimana satu hotel memiliki minimal satu lantai dan dapat memiliki banyak lantai, dan setiap lantai hanya berada pada satu hotel. Lanjut ke lantai dan kamar. Di sini satu lantai memiliki minimal satu kamar dan dapat memiliki banyak kamar, dan setiap kamar hanya berada pada satu lantai. Lanjut ke jenis kamar. Ke kamar, satu jenis kamar dapat digunakan oleh banyak kamar, sedangkan setiap kamar hanya memiliki satu jenis kamar. Dan kamar ke detail reservasi, itu ada satu kamar dapat muncul pada banyak detail reservasi, dan sedangkan setiap detail reservasi hanya mengacu pada satu kamar. Lanjut ke reservasi dan detail reservasi. Satu reservasi memiliki minimal satu detail reservasi dan dapat memiliki banyak detail reservasi. Setiap detail reservasi hanya berasal dari satu reservasi.
Lanjut ke pegawai dan reservasi. Satu pegawai dapat menangani banyak reservasi, sedangkan setiap reservasi hanya ditangani oleh satu pegawai. Yang ada lagi dengan pegawai dan detail reservasi, yang dimana satu pegawai dapat menangani banyak detail reservasi, sedangkan setiap detail reservasi ditangani oleh satu pegawai. Lanjut ke reservasi ke housekeeping. Satu reservasi dapat memiliki beberapa data housekeeping selama masa menginap. Setiap data housekeeping hanya terkait dengan satu reservasi. Lanjut ke tamu dan reservasi, yang dimana satu tamu dapat melakukan banyak reservasi, sedangkan setiap reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu. Lanjut ke reservasi dan invoice, yang dimana setiap reservasi menghasilkan satu invoice, dan setiap invoice hanya terkait dengan satu reservasi. Lanjut ke diskon dan invoice, yang dimana satu jenis diskon dapat digunakan pada banyak invoice, sedangkan satu invoice hanya menggunakan satu diskon. Lanjut ke invoice pembayaran. Setiap invoice memiliki satu pembayaran dan setiap pembayaran hanya untuk satu invoice. Lanjut ke restoran dan menu. Di sini satu restoran memiliki banyak menu, sedangkan setiap menu hanya berasal dari satu restoran. Menu ke detail pemesanan, yang dimana satu menu dapat muncul pada banyak detail pemesanan, sedangkan setiap detail pemesanan hanya mengacu pada satu menu. Nah, di sini juga ada pemesanan makanan ke detail pemesanan, yang dimana dia tuh bakal menghasilkan dari antara pemesanan makanan ke menu dan restoran itu ada hasil dari many to many, yang dimana satu pemesanan makanan memiliki satu atau lebih detail pemesanan, sedangkan setiap detail pemesanan hanya berasal dari satu pemesanan makanan. Lanjut ke tamu dan pemesanan makanan, yang dimana satu tamu dapat melakukan banyak pemesanan makanan, sedangkan setiap pemesanan makanan hanya dilakukan oleh satu tamu. Ada juga dari tamu dan ada kendaraan, yang dimana satu tamu dapat memiliki lebih dari satu kendaraan, sedangkan setiap kendaraan hanya dimiliki oleh satu tamu. Jadi hasilnya seperti itu. Dan lanjut juga kendaraan ke parkir, yaitu satu kendaraan dapat memiliki banyak riwayat parkir, sedangkan setiap data parkir hanya terkait dengan satu kendaraan. Lanjut juga ada tamu dan ulasan, di mana satu tamu dapat memberikan banyak ulasan, sedangkan setiap ulasan hanya dibuat oleh satu tamu. Mungkin itu penjelasan relasi dari kasus sistem perhotelan untuk praktikum UAS sistem basis data. Oke, kita lanjut ke bagian MySQL dalam pertemuan pertama. Oke, kita lanjut langsung ke pertemuan pertama, yang dimana pertemuan pertama ini saya membuat database untuk sistem perkenalan ini dengan menggunakan perintah create database, kemudian mengaktifkannya dengan perintah use hotldb agar semua tabel yang saya buat selanjutnya masuk ke dalam database ini. Yang ada seperti ini perintah dan hasil, dan untuk masuk ke dalam use DB-nya masih seperti ini yang ada di gambar. Oke, lanjut ke pertemuan kedua. Di sini selanjutnya saya membuat seluruh tabel yang dibutuhkan sesuai entitas pada rancangan basis data. Di antaranya tabel tamu, hotel, lantai, jenis kamar, pegawai, reservasi, data reservasi, pembayaran, invoice, diskon, fasilitas, housekeeping, restoran, menu, pemesanan makanan, detail pemesanan, kendaraan, ulasan, dan parkir. Setiap tabel dapat dibuat menggunakan perintah create table lengkap dengan primary key dan tipe data masing-masing kolom sesuai atribut yang sudah dirancang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertemuan 3. Saya mengisi tabel-tabel master dengan data menggunakan perintah insert into. Tabel yang saya isi antara lain adalah hotel, lantai, jenis kamar, pegawai, diskon, fasilitas, restoran, parkir, tamu, dan menu. Seperti yang ada di gambar. Lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 ini berfokus pada tabel-tabel transaksi, yaitu reservasi, detail reservasi, pembayaran, invoice, housekeeping, pemesanan makanan, detail pemesanan, kendaraan, dan ulasan. Tabel-tabel ini nantinya akan menyimpan data transaksi tamu selama proses menginap. Oke,
Kita lanjut ke pertemuan 5. Ini pertemuan kelima ini saya belajar mengambil data, menampilkan kolom tertentu, menggunakan where, bisa mencari data spesifik seperti itu, dan bisa menggunakan order by untuk mengurutkan data, bisa menggunakan like untuk pencarian berdasarkan pola, misalnya kayak nama tamu yang diawali huruf tertentu, atau menu yang mengandung kata ayam misalkan seperti itu. Ada juga yang bisa menggunakan and, yang misalnya mencari kamar dengan rentang harga tertentu, menggunakan between, atau mencari pegawai dengan jabatan dan nama tertentu sekaligus. Dan bisa menggunakan or, misalnya mencari kamar bertipe standar atau suite. Bisa juga menggunakan limit untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Misalnya hanya menampilkan 3 data tamu pertama, dan itu akan muncul hasilnya seperti ini. Pertemuan ke-6, kita lanjut ke pertemuan ke-6. Di sini kita membahas cara mengubah dan menghapus. Nah, di sini saya melakukan dengan perintah update pada tamu, nama hotel, harga jenis kamar, status reservasi, dan status housekeeping. Selain itu, saya juga mempraktik perintah delete untuk menghapus data tamu tertentu. Jadi di pertemuan ini tuh kayak mengubah atau menghapus. Jadi dengan perintah update dan delete saja. Lanjut ke pertemuan ke-7. Di sini saya menghubungkan tabel-tabel yang sering relasi menggunakan foreign key. Relasi yang dibuat antara lain detail reservasi ke reservasi, detail reservasi ke kamar, detail pemesanan ke pemesanan makanan, dan detail pemesanan ke menu. Relasi ini penting agar data-data antara kabel tetap konsisten dan sesuai dengan rancangan IRD. Oke, seperti yang digambar, seperti ini ya. Lanjut ke pertemuan ke-8, yaitu adalah membahas inner join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sekaligus. Contohnya, sini nih, menampilkan data detail reservasi beserta informasi kamar, atau menggabungkan tabel reservasi dengan detail reservasi. Dan ada juga di sini menggabungkan tabel menu dengan detail pemesanan, dan menggabungkan tabel pemesanan dengan detail pemesanan. Dan di sini akan menampilkan hasil joinnya nih, seperti kayak menggunakan agak tulisan kayak ada tulisan query-nya di sini dan bisa lihat lah. Oke, kita lanjut ke pertemuan 9. Di pertemuan ke-9 ini saya menggunakan fungsi-fungsi agregat, yaitu ada count yang berfungsi misalnya menghitung jumlah tamu dan jumlah kamar, dan ada juga sum, itu menghitung total harga semua jenis kamar dan total pembayaran. Ada juga AFG, mencari rata-rata harga kamar dan rata-rata harga menu. Ada juga max, mencari harga kamar dan menu paling mahal. Ada juga min, mencari harga kamar dan menu paling murah. Dan ada juga group by, yang dimana kita mengkelompokkan kamar berdasarkan tipe dan pembayaran berdasarkan metode. Ada juga kita menggunakan having, misalnya menampilkan tipe kamar yang jumlahnya lebih dari 1, atau metode pembayarannya yang digunakan lebih dari sekali. Dan ini kita bisa mengkombinasikan antara group by dengan order by untuk hasil yang lebih terstruktur. Kita lanjut ke pertemuan 10, yang dimana kita adalah subquery dan view. Nah, subquery ini digunakan untuk menampilkan kamar dengan harga tertinggi dan menampilkan menu dengan harga termurah, dan bisa juga menampilkan pembayaran yang totalnya di atas rata-rata. Dan selain itu juga ia bisa menampilkan kamar yang harganya di atas rata-rata. Kalau view ini seperti namanya view untuk data reservasi dan data pemesanan, kayak bisa menampilkan seluruh yang telah menggunakan show full tables gitu, jadi bisa melihat semua isi data-data tersebut gitu. Ya, seperti yang ada di gambar ini, jadi view ini berguna untuk menyederhanakan query yang sering digunakan berulang kali. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut ke pertemuan ke-11. Lanjut aja ya. Di pertemuan ke-11 ini, saya meninjau kembali struktur tabel-tabel yang sudah terpisah menggunakan perintah DSC. Contohnya DSC tamu, DSC kamar, DSC reservasi, dan DSC data reservasi. Untuk memastikan tipe data dan relasi antar kolom sudah sesuai. Setelah itu, saya juga menampilkan isi datanya kembali seperti tabel tamu, kamar, dan reservasi untuk verifikasi bahwa data sudah tersimpan dengan benar.
Ya seperti ini DSC yang yang saya gunakan dalam perintahnya ke bagian reservasi dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertemuan 12, yaitu untuk pertemuan 12 itu ada lanjutan view, yang dimana kita bikin view baru dengan perintah create view, F, laporan reservasi, A-select, ID reservasi, tanggal pesan, status form reservasi, lalu ditampilkan isinya pakai select bintang from, dan itu melihat semua view yang ada di database memakai show full tables where table type dengan view. Jadi hasilnya ada 3 view, F laporan reservasi, F data pemesanan, F dan D reservasi. Dan juga ada query ke view tadi dengan filter wire status, terus check in buat nunjukin kalau view bisa langsung difilter kayak tabel biasa. Ini juga ada intinya tuh kayak pertemuan 12 ini tuh nunjukin bahwa view itu berguna buat bikin tabel virtual. Hasil query yang bisa dipakai berulang tanpa nulis query panjang setiap kali. Dan di pertemuan 13 ini adalah storage procedure. Ini mana kita tuh bikin storage procedure tampil reservasi yang isinya tuh select bintang from reservasi pakai delimiter dan garis miring 2 supaya si body procedure-nya bisa ditulis multi baris. Dan bisa manggil prosedur itu dengan call tampil reservasi dan hasilnya langsung nampilin semua data reservasi. Dan juga tuh cek daftar prosedur yang ada di database pakai show prosedur status where DB hotel DB. Dan bisa menghapus prosedur dengan drop prosedur tampil reservasi. Jadi biar langsung ngedrop semuanya gitu dengan menggunakan drop prosedur. Dan ini bikin prosedur baru yang punya parameter. Jadi kayak create prosedur, cari status reservasi, status reservasi dengan varchar, isinya nyari reservasi berdasarkan status yang diinput. Dan manggil prosedur itu dengan parameter berbeda. Call cari status reservasi dan call cari status reservasi selesai. Hasilnya beda-beda sesuai parameter yang dimasukkan. Seperti itu. Ini dan pertemuan 14 ini pertemuan 14 itu adalah tentang trigger dan function. Pertemuan ke-14 membahas trigger yang dimana saya bisa membuat tabel log aktivitas untuk mencatat setiap perubahan data. Kemudian saya membuat trigger insert yang secara otomatis akan mencatat log setiap kali ada data baru yang ditambahkan. Lanjut, saya menguji trigger tersebut untuk memastikan log tercatat dengan benar. Saya juga membuat trigger update yang mencatat untuk log ketika ada perubahan data. Selanjutnya, di sini saya juga membuat function khusus di MySQL yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika tertentu secara otomatis dalam query. Oke, pertemuan terakhir yaitu fungsi bawaan MySQL yang dimana saya bisa menggunakan MariaDB ya. Nah, di pertemuan terakhir ini fungsi dari bawaan MySQL atau built-in function yang dikelompokkan menjadi 5 kategori. Itu ada fungsi string, itu ada concat yang menggabungkan 2 atau lebih string, terus ada upper mengubah teks menjadi huruf kapital atau lower mengubah teks menjadi huruf kecil, ada length menghitung panjang karakter suatu teks, ada substring mengambil bagian teks dari suatu string. Dan juga ada fungsi tanggal yang dimana digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data tanggal seperti mendapatkan tanggal hari, menghitung selisih tanggal, atau memformat tampilan tanggal. Lanjut juga ada fungsi numerik yang dimana digunakan untuk operasi angka seperti pembulatan, nilai absolut, dan sejenisnya. Ada juga fungsi agregat yang itu mengulang kembali penggunaan count, sum, average, max, dan min dalam konteks yang lebih lanjut. Ada juga fungsi aritmatika yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematis langsung di dalam query seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu adalah penjelasan tentang praktikum UAS sistem basis data dengan kasus sistem perhotelan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi database tersebut dengan studi kasus sistem perhotelan.
mulai dari pembuatan database dan tabel pengisian data, query dasar seperti select, where, dan order by, hingga materi lanjutan seperti join, fungsi agregat, subquery, view, stored procedure, trigger function, sampai fungsi-fungsi bawaan MySQL. Jadi mulai praktikum ini saya jadi lebih memahami bagaimana sebuah sistem basis data yang kompleks yang seperti sistem perhotelan ini bisa dirancang dan diimplementasikan secara nyata menggunakan MySQL. Mulai dari tahap perancangan, tabel, sampai pengolahan data yang lebih advance gitu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan maupun tampilan video ini yang kurang jelas. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.